menjalani persidangan, terdakwa Putri Candrawati sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalankan proses persidangan. 2. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Reni Kusumowardani mengatakan bahwa hasil pemeriksaan terdakwa Putri Candrawati menunjukkan kecerdasan pada orang-orang dengan taraf seusianya. Hal ini menggambarkan kemampuan menyampaikan informasi dan menyesuaikan tuntutan pada umumnya. Perencanaan perilaku dalam lingkungan sosial cenderung kurang termasuk dalam menghadapi suatu masalah dalam kehidupannya. Kapasitas dan fungsi memorinya baik, kemampuan mengolah informasi serta mengungkapkan kembali yang diingatnya baik, dapat merespon cepat tekanan dari lingkungannya dan memahami stimulus sosial dan lingkungannya. Oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan atau menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subjek hukum. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Yang kedua, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Izin untuk unsur ini kami bacakan pada fakta-fakta hukum yang dapat mendukung pembuktian unsur. Adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dapat membuktikan adanya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Putri Candrawati pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar sore hari jam 18.00 WIB di rumah saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawati yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyu Rojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara terdakwa Putri Candrawati, korban Nofriansah Joshua Huta Barat, dan saksi Kuat Ma'ruf. 2. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Putri Candrawati. Keributan tersebut terjadi bermula pada saat saksi Susi sedang bersama dengan saksi Kuat berada di dekat garasi mobil. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam menuju ke pintu utama rumah. Kemudian masuk korban Nofriansah melalui pintu samping garasi mobil menuju dapur. Lalu Kuat Ma'ruf berkata, "Ini anak kenapa kok pintu dibanting?" Lalu saksi Susi menjawab, "Enggak tahu itu, emang Om Yosua dari mana?" Selanjutnya saksi Kuat berkata kembali kepada saksi Susi, "Bi, coba liatin ibu." Dan atas arahan saksi Kuat tersebut kemudian saksi Susi naik ke lantai 2 dan melihat pintu kaca sudah terbuka dan melihat terdakwa Putri dalam keadaan sudah terjatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor dengan kondisi lemas pucat. 3. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Putri Candrawati di persidangan pada pokoknya menerangkan terdakwa Putri telah menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nofriansah pada sore hari Kamis 7 Juli 2022 yang berujung pada keributan antara Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansah. 4. Bahwa alat bukti yang mendukung keterangan terdakwa Putri Candrawati telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan dilakukan oleh korban Nofriansah adalah tidak cukup alat bukti. 5. Bahwa benar di dalam persidangan justru terungkap fakta-fakta hukum yang bertolak belakang dengan keterangan terdakwa Putri yang menerangkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh Nofriansah. Sebagaimana keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi, dan saksi Riki, yang mana mereka tidak melihat dan tidak mengetahui kalau terdakwa Putri Candrawati telah dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriansah, serta tidak adanya dukungan alat bukti surat berupa visum et repertum. 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut justru menunjukkan keterangan terdakwa Putri yang merasa telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nofriansah adalah janggal dan tidak didukung alat bukti yang kuat dengan alasan sebagai berikut. A. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta yang ada di Magelang, yaitu saksi Kuat, saksi Susi, yang ada pada saat kejadian dan melihat langsung terdakwa Putri jatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor dengan kondisi lemas dan pucat, justru menerangkan tidak mengetahui apakah terdakwa Putri Candrawati ada dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriansah. B. Bahwa keterangan saksi Kuat, saksi Susi tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Richard dan keterangan saksi Riki
yang juga menerangkan tidak mengetahui apakah terdakwa Putri Chandrawati ada dilecehkan oleh korban Nofriansyah atau tidak. C. Keterangan saksi Vera Mareta Simanjuntak yang menerangkan bahwa saksi ada komunikasi dengan korban Nofriansyah pada hari Kamis 7 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di mana pada awalnya saksi mendapatkan panggilan WhatsApp teks sebanyak 1 kali, namun setelah itu korban Nofriansyah menghubungi kembali yang kemudian diangkat saksi namun putus, dimungkinkan jaringan kurang bagus. Lalu saksi buka handphone, ternyata sudah terdapat 4 kali panggilan tidak terjawab dari korban Nofriansyah. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB, korban Nofriansyah menghubungi atau menelepon saksi kembali melalui telepon WhatsApp, di mana pada saat itu saksi sedang dinas malam di puskesmas tempat saksi bekerja. Lalu korban bertanya, "Adek lagi di mana?" Saksi menjawab, "Lagi dinas malam, Bang." "Kenapa, Bang?" Kemudian saksi menjawab, kami ulangi, kemudian korban mengatakan, "Kurang ajar." Dikarenakan situasi pada saat itu banyak teman kerja yang ramai, kemudian saksi mencari tempat yang sepi lalu bertanya, "Kenapa tadi, Bang?" Korban Nofriansyah menjawab, "Kurang ajar orang ini." Saksi bertanya lagi, "Kenapa?" Lalu korban menjawab, "Ibu sakit, aku dituduh bikin ibu sakit." Saksi bertanya lagi, "Sakit apa?" Lalu dijawab oleh korban, "Enggak tahu, Bang. Enggak tahu saya." Lalu saksi bertanya kembali, "Siapa yang nuduh?" Dijawab oleh korban, adalah orang di sini." Saksi bertanya lagi, "Iya, siapa?" Lalu korban mengatakan, "Aku diancam." Saksi bertanya, "Diancam Kak mana?" Lalu korban menjawab, "Berani kau naik ke atas, kubunuh kau." Saksi balik bertanya, "Siapa yang mengancam?" Korban menjawab, "Skuad di sini." Dengan nada suara korban ketakutan dan suara berbisik-bisik. Selanjutnya saksi menenangkan korban, "Udah, jangan takut kalau abang nggak salah. Memangnya abang ngapain ibu? Apa abang pukul ibu?" Lalu korban menjawab, "Ya enggak lah, Dek." Poin D, BAP saksi Sugeng Putut Wicaksono tanggal 3 Agustus 2022, poin 8 di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan saksi beberapa kali diperingatkan oleh saudara Ferdi Sambo cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. E. Berdasarkan keterangan ahli Profesor Muhammad Mustafa, untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan atau pemerkosaan, harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan, maka susah melakukan pembuktian dan ahli psikologi forensik dapat digunakan, namun harus dikuatkan oleh alat bukti lain dan tidak boleh hanya bertumbuh pada satu alat bukti saja. F. Bahwa berdasarkan pendapatnya ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, Profesor Muhammad Mustafa menerangkan, 1. Orang jarang mau melakukan tindakan yang beresiko tinggi, kecuali ia sanggup menerima resiko. 2. Bahwa ada relasi kuasa antara laki-laki yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan, harus ada pertimbangan mengenai resiko yang terjadi, serta keadaan psikologis kepada seorang calon pelaku. G. Bahwa dipandang dari teori relasi kuasa dihubungkan dengan kedudukan terdakwa Putri Chandrawati sebagai seorang istri penegak hukum berpangkat Jenderal Bintang 2 dan memegang jabatan sebagai Kadif Propam, maka menjadi janggal perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan tersebut benar terjadi, apalagi dilakukan dalam situasi, kondisi dan cara-cara sebagai berikut. 1. Adanya fakta keadaan rumah yang tidak terlalu besar dan berada di pemukiman padat penduduk. 2. Adanya fakta saat kejadian rumah tidak dalam keadaan sepi, namun ada ART dan para ajudan lainnya. 3. Adanya fakta korban Nofriansyah adalah seorang ajudan yang terlatih dan penunjukannya pastilah sudah berdasarkan penilaian yang ketat. 4. Adanya fakta korban Nofriansyah adalah orang yang sangat dipercaya, yaitu dilihat dari tugas-tugas yang salah satunya mengelola keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Rumah Saguling dan Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. H. Berdasarkan teori relasi kuasa perbuatan yang ditujukan kepada korban Nofriansyah merupakan suatu perbuatan yang berisiko tinggi, sehingga menjadi janggal jika perbuatan dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, seperti membuka dengan paksa pintu kaca sliding yang terkunci sehingga terdengar suara hentakan pintu yang berbunyi keras, dan perbuatan-perbuatan janggal lainnya seperti membanting-banting tubuh Putri Chandrawati ke lantai dan ke atas kasur. I. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosa justru memanggil pelaku pemerkosaan untuk bertemu dengannya dalam kamar tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan,
bahkan dalam durasi kurang lebih selama 10 menit. Lebih lanjut, jaksa mengungkapkan tuduhan pemerkosaan yang dilayangkan Putri sebagai dalih untuk menutupi upaya perselingkuhan Putri dengan Yosua. Yang substansi pembicaraannya adalah sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu resign." Sebagaimana bersesuaian dengan keterangan terdakwa Putri Chandrawati dan saksi Ricky Rizal Wibowo. J. Adanya kejanggalan di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru diajak lagi pergi bersama melakukan isolasi mandiri di tempat yang sama dengan pelaku kekerasan seksual, yaitu di rumah Duren 3 nomor 46, tanpa memiliki rasa trauma dan ketakutan sebagaimana yang terjadi pada korban pelecehan seksual atau pemerkosaan umumnya. Ditambah lagi di mana suami dari korban kekerasan seksual atau pemerkosaan malah tidak mempermasalahkan dan terkesan biasa saja dan cuek, seperti tidak terjadi kekerasan seksual atau pemerkosaan pada terdakwa Putri Chandrawati yang tidak lain adalah istrinya dan cinta pertamanya, karena saudara Ferdi Sambo tidak mencegah atau mencoba menjauhkan istrinya sebagai korban kekerasan seksual atau pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa Putri Chandrawati. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Azan Romer, saksi Prayogi, saksi Daden, saksi Cuk Putranto yang dalam persidangan menerangkan bahwa saudara Ferdi Sambo sebelum ke rumah Duren 3 nomor 46 mempunyai niat untuk main bulu tangkis di Depok. K. Tuduhan kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap korban Nofriansyah tidak didukung dengan alat bukti ilmiah seperti alat bukti surat visum et repertum sebagaimana pendapat Profesor Muhammad Mustafa. Pokoknya memberikan pendapatnya bahwa untuk membuktikan pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian, dan ahli selanjutnya mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh bukti lain, tidak boleh hanya bertumpu pada keterangan satu saksi saja. Bahwa dalam keterangan ahli kriminologi Dr. Muhammad Mustafa dalam perkara akuo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh peristiwa apa. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban terdakwa Putri Chandrawati yang mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban Nofriansyah adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan -25. Namun apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa yang sebenarnya, maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terdakwa Putri Chandrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. 7. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan kesesuaian keterangan antara saksi Richard, saksi Kuat, saksi Ricky, dan terdakwa Putri, bahwa pada saat kejadian dan terdakwa Putri merasa khawatir terhadap korban Nofriansyah yang mempunyai senjata api, sedangkan di rumah Magelang hanya ada 2 orang ART, yaitu saksi Kuat dan saksi Susi saja, sehingga menyebabkan terdakwa Putri kemudian memutuskan untuk menghubungi saksi Ricky, namun ternyata tidak diangkat oleh saksi Ricky, sehingga kemudian terdakwa Putri menghubungi saksi Richard yang sedang berada di alun-alun Masjid Kota Magelang bersama dengan saksi Ricky dan meminta mereka agar segera kembali ke rumah. 8. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat, saksi Ricky, saksi Susi, dan saksi Richard menerangkan setibanya di rumah Magelang, saksi Ricky langsung naik ke atas lantai 2 bersama dengan saksi Kuat, saksi Richard, namun yang masuk ke dalam kamar menemui terdakwa Putri hanya saksi Ricky saja. Dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Richard, diketahui saksi Ricky berada dalam rentang waktu yang cukup lama bersama terdakwa Putri dalam kamar tersebut, yang mana tidak lama kemudian saksi Ricky keluar dari kamar terdakwa Putri lalu turun ke lantai 1 dan bertemu dengan saksi Richard, dan saksi Ricky sempat menanyakan keberadaan korban Nofriansyah. Lalu saksi Ricky masuk ke dalam kamar ajudan dan langsung mencari senjata api milik korban Nofriansyah. Dan apa yang dilakukan saksi Ricky dilihat oleh saksi Richard. Dengan adanya pertemuan antara terdakwa Putri dengan saksi Ricky dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum saksi Ricky mengambil tindakan mengamankan senjata milik korban Nofriansyah, mengisyaratkan bahwa tindakan tersebut seharusnya merupakan persetujuan dari terdakwa Putri
Terlebih lagi dihubungkan dengan fakta bahwa senjata api tersebut kemudian diamankan dalam kamar anak terdakwa Putri Chandrawati yang tidak mungkin dilakukan oleh saksi Riki tanpa adanya persetujuan dari terdakwa Putri Chandrawati. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengamanan senjata api milik korban Nofriansah tersebut merupakan kehendak dan persetujuan terdakwa Putri Chandrawati. 9. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki, saksi Sugeng, dan keterangan terdakwa Putri yang saling bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa alasan saksi Riki yang berasal mengamankan senjata api dinas jenis HS milik korban Nofriansah dan senjata api dinas jenis TRO tersebut di samping untuk mencegah agar supaya tidak terjadi keributan yang lebih besar dan berbahaya lagi antara korban Nofriansah dengan saksi Kuat Ma'ruf yang sudah mengancam akan membunuh korban Nofriansah dengan pisau. Juga bentuk respon saksi Riki untuk menyikapi kekhawatiran terdakwa Putri atas ancaman korban yang memiliki senjata api yang pada pokoknya menerangkan, saya takut karena di rumah hanya ada Susi dan Kuat, sedangkan korban Nofriansah mempunyai senjata atau pistol. Saya kemudian menelpon saksi Richard karena di rumah hanya bertiga. Dengan demikian hal ini kembali menegaskan isyarat adanya kehendak terdakwa Putri Chandrawati untuk melucuti senjata api korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan bukan atas inisiatif sendiri dari saksi Riki Rizal Wibowo. 10. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard, saksi Riki yang menerangkan benar saksi Riki masuk ke dalam kamar lantai 1 kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan korban Nofriansah telah melucuti atau mengambil satu buah senjata api jenis HS milik korban Nofriansah dan satu buah senjata api dinas TRO dan kemudian menyimpan atau menyembunyikannya di kamar Tribrata Putra Sambo yang berada di lantai 2. Bahwa sesuai persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Riki, saksi Sugeng, dan keterangan terdakwa Putri memberikan petunjuk bahwa alasan saksi Riki mengamankan senjata api dinas jenis HS milik korban Nofriansah Huta Barat dan senjata api dinas TRO tersebut karena inisiatif pribadi saksi Riki supaya tidak terjadi keributan yang lebih besar dan berbahaya antara korban Nofriansah dan saksi Kuat Ma'ruf sangat disangsikan karena ternyata saksi Riki tidak mengamankan senjata atau pisau yang digunakan oleh saksi Kuat Ma'ruf untuk mengejar-ngejar dan sempat mengancam akan membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sehingga tindakan saksi Riki menunjukkan perbuatan saksi Riki tersebut merupakan pelaksanaan dari kehendak Putri Chandrawati terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang memiliki senjata api sebagaimana keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Saya takut karena di rumah hanya ada Susi dan Kuat, sedangkan korban Nofriansah mempunyai senjata atau pistol. Kemudian saya menghubungi Richard Eliezer karena di rumah hanya bertiga. 12. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa Putri Chandrawati pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022, terdakwa Putri Chandrawati ada menghubungi saudara Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta sambil menangis, berbicara kepada saudara Ferdi Sambo bahwa korban Nofriansah telah masuk ke kamar pribadi terdakwa Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, saudara Ferdi emosi dan marah kepada korban Nofriansah, namun terdakwa Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada saudara Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain. Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Nofriansah memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain. Saudara Ferdi menyetujui permintaan terdakwa Putri Chandrawati tersebut dan terdakwa Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saudara Ferdi, saksi Riki, dan terdakwa Putri Chandrawati benar dengan kehendak dan rencana yang dibuat oleh terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo dari komunikasi yang dilakukan secara berturut-turut baik dari hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 maupun esok hari tanggal 8 Juli 2022 disepakati terdakwa Putri dan saudara Ferdi berkehendak yang sama dengan saksi Riki Rizal Wibowo maupun Kuat Ma'ruf yang bertugas menjaga anak-anak saudara Ferdi Sambo di Magelang untuk ikut serta ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, keterangan saksi Susi,
dan saksi Riki dan keterangan terdakwa sendiri benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 10 WIB, saksi Riki yang tugasnya dengan saksi Kuat Maruf sebenarnya adalah menjaga anak dari saudara Ferdi Sambo dan menjaga rumah di Magelang, namun terdakwa Putri tetap meminta saksi Riki untuk berangkat ke Jakarta dengan alasan tertentu di luar dari tugasnya yang seharusnya, yaitu menjaga anak-anak terdakwa Putri Chandrawati. Dan saksi Riki yang sudah memahami kehendak dari terdakwa Putri Chandrawati tersebut menerima ajakan terdakwa Putri Chandrawati untuk berangkat ke Jakarta sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo selaku atasan untuk memberi pelajaran atau meminta pertanggungjawaban korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rizal, dan keterangan terdakwa Putri Chandrawati sendiri benar telah menerima perintah terdakwa Putri Chandrawati untuk berangkat ke Jakarta. Lalu saksi Riki juga mengajak saksi Kuat Maruf dan korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Padahal saksi Riki mengetahui sudah ada konflik antara saksi Kuat Maruf dan korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Hal ini mengisyaratkan bahwa tindakan saksi Riki tersebut adalah sepengetahuan dan atas persetujuan terdakwa Putri Chandrawati, karena saksi Riki Rizal Wibowo justru mengetahui terdakwa Putri Chandrawati lah yang paling merasa terancam dengan adanya kehadiran korban Nofriansah Joshua Huta Barat di dekatnya, namun tetap diajak berangkat bersama-sama oleh saksi Riki ke Jakarta, sehingga tanpa persetujuan terdakwa dengan keikutsertaan saksi Kuat Maruf dan korban Nofriansah, maka mereka tidak akan diajak bersama-sama ke Jakarta dengan terdakwa Putri Chandrawati. Izin dilanjutkan majelis.